Waktu tersisa 40 menit, aku langsung membuat coklat tuil dan di atasnya aku taruh beberapa biji kopi. Tujuannya, coklat berkombinasi dengan kopi rasanya akan enak. Tapi aku belum pernah buat ini sebelumnya. Waktu tersisa 40 menit, aku langsung buru-buru lari lagi untuk proses ke dessert lagi. Di sini aku proses si coklat and coffee tuilnya. Jadi egg white aku pisahkan, aku mix sama si tepung dan juga kopi, aku kocok sama cocoa powder juga. Terakhir aku tambah melted butter dan icing sugar. Di sini langsung aku spread tipis, nanti ini akan jadi crunchy elemen untuk di atasnya. Proses saya dari dessert itu masih di 45% ya, jadi belum kelar. Jadi kalau kekurangan sih tidak, cuman waktunya yang terbatas. Iya itu sih, kuantitas dishnya itu agak banyak untuk saya. Jujur saya kerjanya nggak secepat beli-beli ini, mereka sangat cepat ya. Jadi saya harus kompensasi dengan cara lain. Saya harus bikin hal yang lebih simple tapi komponennya on point. Bebek aku pensir untuk merender kulitnya dan membuatnya crispy. Aku juga menambahkan aromatik seperti clove, star anise, dan koriander agar bau bebek anyirnya agak hilang dan memperfume dia dengan wangi yang enak. Supaya juga nggak mendapatkan quack dari Chef Renata seperti yang aku pernah dapatkan sebelumnya. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Ya, Chef. Siap. Di menit 30 ini kayaknya tuil aku yang aku buat tadi itu kurang. Jadi aku nge-spread satu adonan lagi untuk aku bake sebagai backup. Selagi semua itu sudah di bake, aku sambil nunggu aku membuat komponen selanjutnya untuk dessertku, yaitu si marinated raisin. Sisa waktu 30 menit dan aku dalam tahap finishing sausnya. Biar dishnya ada variasi buah dan rasa segar, aku juga membuat pickled figs. Figsnya aku potong menjadi 4 dan lalu aku pickle untuk nantinya disajikan bersama bebek dan sausnya. Nah, kendalanya itu adalah whipping creamku lama banget untuk set dan kembangnya. Aku mulai panik lagi nih, karena lagi sebentar waktu akan habis, savouryku belum di-prepare sama sekali. Kacau ini keluar dari rencana awalku. Bikin apa nih, Ovid? Chef, aku nyoba buat tiramisu, Chef. Oke. Wih. Itu apanya yang dikasih kopi? Aku coba dikit isiin kopi gininya. Untuk nyari flavor. Itu krimnya? Iya. Oke, hati-hati ya. Biarpun kamu mau taruh kopi itu tetap liquid ya. Iya. Ada water content ya. Ya, Chef. Oke, jadi yang untuk sweet kamu buat tiramisu? Ya, Chef. Pakai mascarpone? Pakai mascarpone, Mhm. whipping cream, sama icing sugar, Chef. Oke. Yang kuning tadi apa, telur? Telur. Ya. Oke, terus pakai yang mana kopinya buat yang tiramisu? Kintamani, Chef. Oke. Oke. Biar Kenapa? ingat rumah. Kenapa pilihnya kintamani buat tiramisu? Karena flavornya lebih strong itu, Chef. Yes. Kalau menurut aku. Oke. Yang tadi aku coba. Terus yang buat savory bikin apa? Yang savory aku membuat appetizer pakai beef, nanti sausnya creamy pakai coffee juga. Kopinya pakai yang Kopinya pakai yang senja, Chef. senja. Oke, kenapa pilihnya senja buat beef? Dia nggak terlalu strong, Chef. Jadi dia light gitu. Emang Light. nyarinya itu ya? Iya. Untuk sausnya ya berarti ya? Iya. Untuk savory-nya aku menggunakan senja kopi karena aku tidak butuh rasa kopi yang terlalu strong di saus savory-ku. Oke, berarti yang dipakai udah diseduh semua atau udah di brew atau ada Saya yang pakai 3 Chef, itu ada yang bean, ada yang powder, sama ada yang ini. Nanti saya tinggal pilih aja. Oke. Yang mana. Good luck. Thank Good you, luck, good thank luck. you, Chef. Kembali lagi merubah mindsetku ke mindset savory. Langsung aku parut beetroot, langsung ada yang aku slice juga untuk pickle.
Jadi beetrootnya ini nanti two ways, ada yang aku pickle dan juga yang ada aku yang jam. Untuk jamnya sendiri aku parut, aku masak sama balsamic vinegar dan gula sampai dia matang dan juga teksturnya kayak jam. Untuk pickle-nya aku slice tipis pakai mandolin, lalu aku pickle dengan biasa, air, gula dan juga cuka, sedikit garam dan juga sedikit coriander seed. Entah kenapa challenge ini menjadi bumerang ke diriku, padahal aku sangat suka kopi. Kali ini aku overthinking karena aku melihat challenge-nya membuat 2 hidangan savory dan sweet. Waktu sudah mau habis, aku masih fokus ke dessert juga. Wah, manajemen waktu di challenge ini kacau banget menurut aku. Guys, waktunya tinggal 15 menit, oke? Yes, Chef. Ya, Chef. Ingat, 15 menit. Waktu tersisa 15 menit, aku baru men-seasoning tenderloin-ku. Apakah cukup ya waktu ini sampai aku menyelesaikan hidangan ini? Aku baru sadar, untuk dessert aku hanya membuat es krim tanpa komponen kopinya. Wah, di sini aku lumayan panik dan harus berpikir cepat. Apa yang bisa aku buat dalam 15 menit yang berhubungan dengan kopi? Simple aja, coffee jelly. Di waktu sisa 15 menit ini aku ngelihat Chef Juna jalan bersama Bang Michael Jasin untuk datengin ke benchku. Aku di sini seneng banget, pengen banget ngobrol sama Michael Jasin secara langsung buat nanyain nih gimana kalau aku pakai beans ini untuk ini dan beans itu untuk itu, apakah make sense? Alright, Fajar. Oh, oh. Titik. Jadi kamu pakai kopi yang mana saja? Saya pakai 2 jenis, Chef, geisha sama ahi. Oke. Yang mana? Yang mana buat yang mana? Yang mana yang buat yang mana? Untuk geishanya karena dia floral sama ada, kalau saya cium ada aroma dry berry-nya. Oke. Saya pairing sama raisin, marinated raisin pakai rum sama kopi juga sama ada coconut cream. Terus ada nanti ada raspberry-nya sama jadi kayak milk gitu that's maksudnya. for the sweet. Ya. Oke. Terus yang bourbon? Yang bourbon atau ahinya saya buat dry rub pakai charcoal sama kopinya, kopi groundnya. Terus ada beetroot pickle. Gimana kamu pakai charcoal? Ya, saya mix it. Oke. Terus Biar jadi warnanya agak hitam gitu kerasnya. buat dry rub. Ya, dry rub. Oke. Ada jam, candied gitu, jam ya, beetroot jam, beetroot pickle. Poached Nah, pickle. terus nanti ada braised beef juga yang saya pakai kopi juga di braise-nya. Nanti di filling di onion gitu, onion blanket gitu. Di filling di onion. Gimana? What do you think? Interesting. Jadi ini di coffee wrap dulu. Enggak, nanti steaknya ada lagi. Oke. Yang ini saya masukin Oh, kopinya untuk so it's a braise-nya. steak and then top with Ada. daging braise. Daging braise-nya di filling di onion. Masukin Chef. situ. Oh, di filling Ya. di onion. Coffee wrapnya hanya untuk Steak. steak aja. Ya. Habis itu di skim off apa akan di Kayaknya saya biarin untuk sih. keras Nah, gitu ya. Untuk keras gitu. Ya. Ya, challenge-nya tergantung dari grind size-nya. Ya. Ntar Nanti saya coba teksturnya dulu gritty apakah- apa enggak ya. tuh. Terlalu apa namanya? Ya digigit Iya, ya, gitu. Nanti agak- saya coba dulu, Chef. Oke. I think looks good ya. Ya, Iya. interesting. Idea untuk ini nanti kamu food processor berarti. Mungkin food processor, kalau nggak sempat saya food processor, kalau sempat saya pakai fork aja. Pakai fork terus Nah, di filling di shred aja. gitu, ya. Oke. Berarti kalau pakai fork dia kayak suwir-suwir. Ya, kayak suwir gitu sih rencananya, Chef. Pulled beef gitu ya. Full beef Right. Nice. konsepnya. Nice. Thank you, Chef. Looking good. Thank you, Chef. Cannot wait ya. Kita lihat hasilnya mereka. Di sini setelah aku whip dan udah perfect banget konsistensinya, aku set aside dan aku biarkan dia dingin si ganasnya ini. Lalu aku lanjut untuk membuat komponen utamanya yaitu coffee wrap steaknya. Jadi sirloin itu aku wrap pakai charcoal, sea salt, black pepper, dan juga coffee ground. Aku wrap secara bagus sampai dia merata, lalu aku pensir pelan-pelan sampai dia kematangannya sesuai sama yang aku mau.
Waktu tersisa 10 menit, aku mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus. Yang satunya aku mempensir si tenderloin dan satunya lagi aku membuat creamy coffee sauce. Agar dessertnya memiliki saus, aku memutuskan untuk membuat saus dengan cita rasa kopi, almond yang sedikit manis dengan cepat. Langsung aja aku hand blender krim, kopi, dan almond menjadi satu kesatuan, dan pada akhirnya itu akan menjadi sausnya. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi.